Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudaraku sekalian. Kita tidak perlu membayangkan apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tetapi saya mengajak untuk kita mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan di dalam kita menghadapi apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan sebuah tema kebenaran yang memerdekakan. Nats firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemudian dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji Tuhan. Saudaraku, yang punya otoritas untuk menentukan benar atau salah, baik atau buruk, berdosa atau tidak adalah firman Allah. Kita perlu memahami satu fakta, bahwa setiap orang punya kebenaran masing-masing. Itulah sebabnya tidak ada orang yang mau disalahkan. Itu adalah sifat dasar dari manusia. Sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran, tapi tetap masih merasa benar. Itu adalah manusia. Mengapa demikian? Karena tidak mengenal kebenaran yang sejati sebagai pembanding dari kebenarannya itu. Atau mungkin tahu kebenaran, tetapi mengeraskan hati untuk menentang kebenaran itu. Alkitab berkata bahwa firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya, bagian yang paling tersembunyi di mana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan, firman Tuhan dapat menembusinya. Saudara, standar kebenaran kita adalah kebenaran Allah. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Allah, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun pikiran, itu artinya kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Agar kita merdeka dari sebuah kesalahan, maka kita harus kembali kepada standar kebenaran yang sejati itu, yaitu kebenaran Allah. Saudara, ada hal-hal di dalam diri kita sebagai orang percaya yang perlu dimerdekakan, yang perlu dilepaskan, karena seringkali itu membuat kita terhalang untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yang menghambat berkat Tuhan turun atas kita, atas keluarga kita, dan juga itu menghambat doa-doa yang kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Saudaraku, hal-hal apakah yang perlu dimerdekakan? Yang pertama, kita perlu merdeka dari tabiat lama atau manusia lama kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 10 saya bacakan dengan cepat. Demikian firman Tuhan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya."
Saudaraku, waktu kita percaya Yesus, kita telah dimerdekakan dari dosa dan hukuman maut. Kita telah dimerdekakan dari kutuk. Tetapi persoalan tabiat dan kebiasaan buruk yang sudah tertanam di dalam diri kita, di dalam daging kita, itu tidak secara otomatis hilang seluruhnya. Itu membutuhkan proses. Proses untuk menghilangkan atau mematikannya adalah dengan kita mendengar firman Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sehingga firman itu memerdekakan kita dari tabiat lama dan kebiasaan-kebiasaan duniawi. Manusia tidak punya kuasa untuk mengubah hidupnya. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang mampu mengubah hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 5-10, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudaraku, saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu kita telah mengenakan manusia baru. Dan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Namun saudara-saudaraku, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kita mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menumbuhkan iman kita. Kalau kita ingin merdeka dari kebiasaan dan tabiat-tabiat lama kita, tidak ada cara lain kecuali kita menerima firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah kebenaran. Dan Alkitab mencatat kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saudaraku, sekali lagi, cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, harapkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang menumbuhkan iman kita dan yang akan membebaskan kita dari tabiat lama, keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, hal-hal apakah yang perlu dimerdekakan dari dalam diri kita? Yaitu kita perlu merdeka dari masa lalu kita yang suram. Dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara, apakah masa lalu yang perlu dimerdekakan dan dalam diri kita sebagai orang percaya? Yaitu kegagalan. Pernah mengalami kegagalan di masa lampau. Gagal di dalam bisnis, gagal di dalam mencapai pendidikan tinggi, gagal menikah, gagal berumah tangga, gagal mendidik anak, dan gagal dalam hal-hal yang lain. Kegagalan masa lalu dapat mempengaruhi, bahkan mengintimidasi hidup kita yang kita hidupi sekarang. Dan itu sudah pasti berdampak langsung terhadap masa depan kita. Segala sesuatu yang ingin dilakukan selalu berpatokan pada masa lalunya yang gagal itu. Itulah sebabnya ia tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Bahkan hidup yang dijalaninya semakin hari semakin berlaku surut dan akhirnya mengalami kehancuran. Saudaraku, untuk mencapai kehidupan yang merdeka, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depan, maka kita harus mengganti dasar pijakan kita dari pijakan yang lama dengan pijakan yang baru, yaitu firman Allah. Percaya kepada firman Tuhan dan mulai berjalan dalam firman-Nya. Perkatakan firman itu dengan iman dan yakini bahwa janji-janji Allah itu pasti digenapi atas hidup kita dan keluarga kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hal-hal apa yang perlu dimerdekakan dari dalam diri kita? Kita perlu merdeka dari tradisi nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan saudara, kalau kita berbicara mengenai tradisi nenek moyang, itu artinya kita berbicara tradisi kekafiran atau tradisi di luar kebenaran Allah. Tradisi kafir selalu berorientasi apa kata orang. Setiap kali melakukan sesuatu, selalu bertanya, apakah ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nenek moyang atau belum? Jangan sampai meleset, akibatnya bisa fatal, yaitu hukuman. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang percaya pada perkataan nenek moyang atau yang sering kita dengar percaya tahayul selalu bermuara pada hukuman dan intimidasi. Itu artinya ada mistis di dalamnya. Nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah mereka orang-orang yang berada di bawah pengaruh tahayul dan mistis. Bahkan mungkin juga ada nenek moyang yang mengikat perjanjian dengan roh-roh dunia atau mengikat perjanjian dengan setan. Itulah sebabnya dalam tradisi nenek moyang selalu berisi larangan-larangan. Selalu harus dilakukan, kalau tidak kita akan menghadapi penghukuman, kita akan menerima kutuk. Itulah sebabnya larangan-larangan itu harus dilakukan. Jangan buat ini, jangan buat itu, harus begini dan harus begini. Inilah dampak dari orang-orang yang terikat dengan tradisi nenek moyang yang kafir, yang terikat dengan tahayul dan mistis. Saudaraku, orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak boleh lagi percaya kepada tahayul dan mistis, sebab darah Yesus telah memerdekakan kita dari semua ikatan-ikatan dunia ini. Saudara, kalau ada orang Kristen yang masih percaya pada tahayul, percaya mistis, berarti mereka masih terbelenggu dengan roh kekafiran dan roh-roh dunia ini. Agar kita bebas dan merdeka dari semua itu, kita harus percaya pada perkataan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita harus percaya sungguh-sungguh pada kebenaran Allah, bahwa firman Allah itu ya dan amin, dan mampu membebaskan kita dari setiap ikatan dunia ini. Percaya pada Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya orang yang berada di dalam Yesus adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menikmati hidup yang berlimpah dari Allah. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku, hiduplah dalam kebenaran firman Allah dan percayai itu secara mutlak. Karena itu akan memerdekakan, dan karena itu Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang berlimpah yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Sekarang kami ada di dalam Kristus dan kami sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus. Itulah sebabnya tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan, seringkali masih banyak orang-orang percaya yang seringkali dipengaruhi oleh dunia ini, oleh kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, yang seringkali masih hidup di dalam daging dan keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin merdeka dari sana. Itu sebabnya kami membutuhkan kuasa firman Allah, membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami supaya kami merdeka bebas dari sana. Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, merdekakan kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kehidupan, supaya kami bebas dari ikatan-ikatan dunia ini. Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap orang percaya yang hidup di dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Hamba-Mu berdua mohon berkat-Mu Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai
saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.